Selamat datang kembali di Layar Aksi ID, tempat di mana beberapa film aksi yang jarang dibahas orang akan kita rangkum di sini. Pada video kali ini kita akan membahas kisah seorang pria dengan masa lalu kelam yang kembali terjerat dunia kekerasan ketika satu kejadian memaksanya turun tangan dan menarik pelaku lagi penasaran dengan alur ceritanya tanpa banyak basa-basi. Mari kita simak bersama-sama. Inilah alur cerita dari film. Film dibuka dengan momen kebebasan Slim yang akhirnya keluar dari penjara Thailand setelah bertahun-tahun menjalani hukuman. Ia disambut sorak-sorai para narapidana. Bagi mereka, Slim bukan orang biasa, melainkan sosok yang disegani karena caranya bertahan dan berpengaruh selama berada di balik jeruji. Saat kembali ke apartemennya, kebebasan itu terasa nyata dan memabukkan. Kru setianya telah menyiapkan pesta penyambutan. Musik, minuman, dan suasana meriah memenuhi ruangan. Namun, kegembiraan itu tak bertahan lama. Suara gaduh tiba-tiba memecah malam. Seorang pria bersenjata menerobos masuk dan menciptakan kepanikan. Satu persatu, orang-orang Slim tumbang. Pria itu adalah William Beng, seorang pembunuh bayaran yang datang membawa dendam lama. Slim mencoba memohon, namun Beng tetap melangkah pergi setelah memastikan misinya selesai. Usai kejadian itu, Beng melapor kepada Tony, pemimpin organisasi kriminal yang berpengaruh. Di hadapan para anggota, Tony memuji Beng sebagai eksekutor terbaik yang pernah ia miliki. Namun, di balik pujian itu, tersimpan bara kecemburuan dari Johnny, putra Tony, yang merasa tersisih oleh kekaguman ayahnya terhadap Beng. Free. Here. Malam harinya, Beng terlihat di sebuah klub malam. Ia menjemput kekasihnya, April, dan meninggalkan tempat itu tanpa banyak bicara. Keesokan paginya, hidup Beng berjalan normal. Ia berlatih, bersantai, dan menikmati rutinitasnya. Hingga Tony datang bersama anak buahnya membawa kabar yang awalnya terdengar positif. DJ, salah satu anggota lama, berniat meninggalkan dunia kriminal demi hidup baru bersama tunangannya. Namun suasana berubah drastis. Tony menolak keputusan itu. Baginya, organisasi adalah ikatan seumur hidup. Keputusan DJ dianggap sebagai pengkhianatan. Champagne, please. Tell him. Next. No. For a month, he's gonna get married. I got a good idea. Go kill you. Tony memerintahkan Beng untuk mengurus dampak dari peristiwa tersebut dan menghilangkan jejak yang tersisa, sebuah tugas yang semakin membebani batin Beng. Malam itu, Beng kembali ke klub malam, mencoba menenangkan pikirannya. Saat suasana mulai terasa normal, sebuah kekacauan kembali terjadi. Beng terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Tim medis bekerja di bawah tekanan besar karena kegagalan bukan sekadar soal nyawa pasien, tetapi juga ancaman dari dunia gelap di luar ruang operasi. Beberapa hari kemudian, Beng terbangun. Ia terkejut mengetahui dirinya selamat dari luka yang nyaris fatal. Seorang dokter menjelaskan bahwa hidupnya tertolong oleh donor jantung dari seorang pria muda yang meninggal dalam kecelakaan di malam yang sama. Sang istri memilih mendonorkan organ suaminya demi menyelamatkan orang lain. Rasa ingin tahu membawa Beng ke ruang bayi. Di sana, ia mengetahui bahwa bayi yang baru lahir itu adalah anak dari Delaney, sang pendonor. Sebuah ikatan tak terlihat mulai terbentuk di benaknya. Daniel? 5 minggu berlalu. Beng akhirnya keluar dari rumah sakit dan dijemput oleh Tony beserta kru. Sebuah pesta penyambutan kembali digelar dengan meriah. Namun, Beng terlihat berbeda. Ia lebih pendiam, lebih dingin. Bahkan ketika Tony memamerkan balasan atas insiden klub malam sebagai simbol kekuasaan, Beng tetap tanpa ekspresi. Menyadari kondisi Beng yang belum pulih sepenuhnya, Tony memutuskan memberinya waktu istirahat sebelum tugas berikutnya. Namun di balik tatapan Beng, tersimpan perubahan besar yang perlahan akan mengguncang dunia yang selama ini ia jalani. I need you back on the whole. Sementara itu, Delaney menerima kabar yang benar-benar mengejutkan. Seluruh biaya rumah sakit, baik untuk dirinya maupun bayinya, telah dilunasi sepenuhnya. Saat ia mencoba mencari tahu siapa yang bertanggung jawab, para dokter memilih bungkam dan hanya memintanya fokus pada masa depan bersama sang anak. Di sisi lain, Beng mulai merasakan pergolakan batin yang belum pernah ia alami.
Rasa bersalah, kebingungan, dan pertanyaan tentang arti hidup terus menghantuinya sejak ia selamat dari ambang kematian. Ia mencoba mencari jawaban dengan berbicara kepada Tony, sosok yang selama ini menjadi panutannya. Namun Tony bersikap dingin. Baginya, Bang adalah alat yang harus terus berjalan di jalur lama. Ia menegaskan bahwa meninggalkan dunia itu hanya akan membawa kehancuran. And it ain't a quest. Sleep. Slow down. To work. Dengan berat hati, Bang kembali menjalani pekerjaannya. Ia menyiapkan perlengkapan, melacak target, dan menyelesaikan tugas dengan ketenangan yang telah lama menjadi cirinya. Aksinya kembali menuai pujian dari Tony, disertai imbalan besar. Namun dari kejauhan, Johnny hanya bisa memperhatikan, diliputi rasa iri karena Bang selalu mendapat kepercayaan lebih besar dibanding dirinya. Alih-alih menikmati hasil pekerjaannya, Bang justru membeli sebuah bangunan tua yang terbengkalai, menyimpan rencana yang tak ia ungkapkan pada siapapun. Saat pulang ke apartemen, April telah menunggunya. Ia menuntut penjelasan tentang perubahan sikap Bang dan luka yang ia alami. Namun Bang memilih menutup diri. Ia menyerahkan sejumlah uang dan meminta April pergi, mengakhiri hubungan mereka tanpa banyak kata. Today off to spin with you. I could have been making bank. Keesokan harinya, pikiran Bang terus tertuju pada Delaney. Ia mengamatinya dari kejauhan, mengikuti langkahnya di kota hingga akhirnya keberanian itu muncul. Saat mereka bertemu, Bang mengungkapkan kebenaran bahwa jantung yang kini berdetak di dadanya berasal dari mendiang suami Delaney. Alih-alih marah, Delaney mengajaknya berjalan-jalan di taman. Di sana, mereka berbincang dengan tenang. Bang menyamar sebagai pegawai toko barang antik dan mengungkapkan keinginannya untuk menjalani hidup yang lebih berarti. Delaney mendengarkan, lalu tersenyum berharap Bang menjaga hadiah yang kini menjadi bagian dari dirinya. Mereka berpisah dengan perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Namun dunia Bang tak memberinya banyak waktu. Something else cool. Every day. Take care. Keesokan harinya, Tony kembali memberinya tugas baru. Bang melaksanakannya dengan profesional meski hatinya mulai ragu. Saat ia kembali ke markas, bukan Tony yang menunggunya, melainkan Johnny. Tatapan Johnny penuh kecurigaan, menyadari perubahan pada diri Bang. Ketegangan di antara mereka terasa semakin nyata. Tak lama kemudian, Johnny dilanda emosi yang tak terkendali setelah menemukan pengkhianatan dalam hidup pribadinya. Ia mendatangi Tony dan mengakui perbuatannya. Menyadari situasi yang kian berbahaya, Tony kembali mengandalkan Bang, memintanya merapikan masalah yang ditinggalkan Johnny. Tanpa menyadari apa yang mengintainya, Momo menjalani harinya seperti biasa, mengunjungi museum bersama orang yang ia percaya. Sementara itu, Bang melangkah semakin dekat, dihadapkan pada pilihan sulit antara kehidupan lamanya dan kesempatan untuk menjadi manusia yang berbeda. Something different. Don't worry about it. Bang kemudian melacak Momo. Dengan ketenangan yang sudah melekat padanya, ia menuntaskan tugas itu secara cepat dan rapi, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak berarti. Namun, di hari yang sama, sisi lain dari diri Bang kembali muncul. Ia bertemu Delaney di taman dan kedekatan di antara mereka perlahan tumbuh. Delaney mengajaknya makan malam dan untuk sesaat, Bang merasakan hidup yang nyaris normal. Sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Tanpa mereka sadari, April mengamati dari kejauhan. Diam-diam, ia mengambil beberapa foto, menyimpannya dengan maksud yang belum terungkap. Malam itu, Bang mendatangi markas klub, mengembalikan barang-barang milik April, dan dengan tegas mengakhiri hubungan mereka. April mencoba mengancam akan membuka rahasia Bang, namun Bang memilih pergi begitu saja, seolah tak terpengaruh. Penolakan itu membuat April dikuasai amarah dan kecemburuan. Didorong emosinya, April menemui Johnny dan menunjukkan foto Bang bersama Delaney. Johnny langsung mengenali perempuan itu. Ia adalah janda dari pria yang jantungnya kini hidup di tubuh Bang. Johnny menduga Delaney tetap berada di dekat Bang sebagai cara mempertahankan kenangan tentang mendiang suaminya. April juga mengungkapkan bahwa Bang sering menghilang dan ia menemukan catatan berisi alamat asing. Rasa curiga Johnny pun semakin besar. The night Bang got hit. Mengikuti petunjuk tersebut, Johnny tiba di sebuah bangunan tua yang sepi. Dari balik celah dinding, ia menyaksikan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Orang-orang yang seharusnya menjadi target Bang ternyata masih hidup dan dalam keadaan baik. Bang tidak menyingkirkan mereka, ia justru menyembunyikan dan melindungi mereka. Johnny segera mengabadikan temuan itu sebagai bukti. Ketegangan meningkat ketika Johnny hampir tertangkap basah. Ia berhasil meloloskan diri. Sementara kabar itu segera sampai ke Bang. Johnny pun kembali ke markas dan menemui Tani, menunjukkan foto-foto tersebut serta mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Bang telah menjalani perannya dengan cara berbeda. Bukan mengakhiri hidup, melainkan menyelamatkannya. Pengungkapan itu mengguncang Tani. Kepercayaan yang ia bangun runtuh seketika.
Dalam kondisi emosional yang tak stabil, Tony mengeluarkan perintah keras kepada Johnny. Bereskan semuanya, termasuk Beng. Sementara itu, Beng bergerak cepat. Ia menemui Delaney, memberikan sejumlah uang, dan memintanya meninggalkan kota bersama anaknya demi keselamatan mereka. Beng berjanji, jika keadaan memungkinkan, mereka akan bertemu kembali. Sebuah janji yang menggantung di tengah bahaya yang kian mendekat. When you figure out Wait. Dengan perasaan berat, Beng kembali ke rumahnya. Ia tahu, konfrontasi terakhir dengan Tony tak bisa dihindari. Namun sebelum sempat menyusun langkah, orang-orang Tony sudah mengepung tempat tinggalnya. Dalam situasi genting itu, Beng berusaha bertahan dan berhasil lolos dari kepungan, lalu bergerak cepat menuju rumah sakit. Di sana, ia mengambil sebuah helikopter dan terbang menuju gedung tua, tempat di mana nasib banyak orang akan ditentukan malam itu. Setibanya di lokasi, Beng segera mengumpulkan semua orang yang pernah ia lindungi. Ia meminta mereka bersembunyi dan tetap tenang, menyadari bahwa waktu mereka sangat terbatas sebelum Johnny dan pasukannya tiba. Tak lama kemudian, Johnny datang bersama timnya. Ketegangan berubah menjadi bentrokan besar. Beng mempertahankan gedung itu dengan ketenangan dan ketepatan yang luar biasa, menghadapi serangan demi serangan. Hingga akhirnya, Beng dan Johnny berhadapan langsung. Pertemuan itu berakhir cepat dan menentukan. Setelahnya, Beng menghubungi Tony dan menyatakan bahwa semuanya akan berakhir malam itu. Namun Tony membalas dengan ancaman terakhir. Delaney dan bayinya berada dalam kendalinya. Ancaman itu memaksa Beng mengambil keputusan paling berisiko dalam hidupnya. Tanpa banyak pilihan, Beng mendatangi rumah Tony bersama beberapa sekutu. Ketegangan kembali memuncak saat bentrokan terjadi di halaman. Beng dan Momo berhasil masuk ke dalam rumah secara terpisah. Di dalam, Beng menyusuri lorong-lorong hingga menemukan bayi itu terkunci di sebuah ruangan. Saat ia berusaha menyelamatkannya, April muncul secara tiba-tiba dan melukai Beng. Namun kesadaran segera menghantam April. Diliputi ketakutan dan penyesalan, ia melarikan diri. Tak lama kemudian, Connie muncul dengan niat menyerang, tetapi Beng bereaksi cepat dan mengakhiri ancaman itu. Wait. Man, can you? I win. Di luar, para sekutu Beng berhasil menyelamatkan Delaney. Dengan panik, Delaney berlari masuk ke rumah dan mendapati Beng menggendong bayinya. Selamat dan aman. Waktu pun berlalu. 3 tahun kemudian, Beng dan Delaney menjalani kehidupan baru di sebuah kota pesisir yang tenang. Mereka membesarkan anak mereka bersama, menjalankan usaha kecil yang tumbuh dengan kejujuran dan kedamaian. Masa lalu Beng yang kelam perlahan memudar, digantikan oleh hari-hari sederhana, harapan baru, dan sebuah keluarga yang akhirnya ia perjuangkan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan cinta. Film pun selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Jangan lupa tinggalkan jejak.